Berbicara mengenai konservasi, saatnya kita semua harus bergeser paradigmanya. Dari semula kita bicara konservasi hanya bersifat perlindungan dan pelestarian, maka komponen pemanfaatan harus kita tonjolkan juga. Tentu saja pemanfaatan yang berkelanjutan. Mengapa? Konservasi in situ itu adalah seharusnya 90% dari usaha kita adalah dananya ke situ, dana, waktu, tenaga, dan biaya ke situ. Konservasi ex situ itu hanya sebagai pelengkap aja, melengkapi konservasi in situ, hanya untuk show window konservasi yang ex situ itu. Tetapi harapan kita ke depan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, penyangga kehidupan itu adalah konservasi in situ. Dan konservasi in situ itu adanya di kawasan konservasi yang berbagai bentuk tadi itu, taman nasional dan sebagainya. Jadi KLHK perlu juga introspeksi diri. Semua kita perlu introspeksi diri untuk mengolah kawasan konservasi lebih baik. Pengelolaan gajah pada saat ini sudah menuju pada arah yang sebenarnya makin baik. Pada beberapa PLG, pengelolaan gajah memang ditujukan untuk bisa bermanfaat bagi manusia dalam berbagai macam kegiatannya, sehingga penting harusnya kita lebih mengangkat kembali peran gajah dalam dunia pendidikan, baik itu untuk kita yang meneliti secara ekologinya maupun sampai dengan anak usia dini. Perubahan paradigma dalam konservasi mungkin diperlukan, tetapi saya menitik beratkan kepada faktor aspek pemanfaatan konservasi, di mana seharusnya kemudian itu bisa diterjemahkan sebagai keuntungan bagi masyarakat yang lebih luas. Saya membantu teman-teman pegiat kopi juga di Gorontalo. Upaya ini dilakukan oleh masyarakat di kawasan, tentunya tidak lepas dari perlindungan kawasan hutan, dan mereka juga mengembangkan kopi di Gorontalo, dan upaya untuk menjaga kelestarian hutan itu tidak lepas dari adat yang sudah kami tentukan di Gorontalo, yang intinya adalah bagaimana masyarakat menjaga hutan dan meningkatkan nilai ekonomi, bukan tentang hasil sumber daya hutan, tidak, tetapi mereka juga meningkatkan tentang budidaya kopi itu sendiri. Ya, krisis dikaitkan konservasi dengan krisis, ya. Sebetulnya timbal baliknya. Krisis konservasi itu tidak lain adalah krisis manusia, humankind, ya. Terutama moral, ya. Nah, jadi kalau alam itu rusak, itu sebetulnya cerminan dari kerusakan moral manusia. Jadi jangan selalu kita melihat kerusakan alam, kerusakan alam, kerusakan alam, kerusakan kepunahan tumbuhan, kepunahan hutan. Sebetulnya yang kita mau feedback itu adalah tinjau kembali bercermin, itu cerminan daripada edukasi kita itu masih gagal membangun manusia yang bermoral, manusia yang berdedikasi tinggi. Jadi kuncinya di situ. Di filsafat sains itu kalau kita melihat bagaimana induknya sumber ilmu pengetahuan itu. Sumber ilmu pengetahuan itu mestinya ya kita mengambil dari yang hakiki, ya, yang hakiki, value-nya, sehingga itulah menjadi rohnya filsafat kita, ilmu pengetahuan kita, sehingga itu akan membangun motivasi masyarakat atau manusia untuk berbuat baik, ya. Kalau dia berbuat baik itu memerlukan stimulus, dia harus ada stimulus yang paling kuat itu yang sebetulnya mau orang berbuat, stimulus religi. Kalau dia berbuat itu, dia mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Kalau dia buat kerusakan, dia mendapat hukuman dari Tuhan. Kalau orang sudah meyakini itu, maka tidak ada lagi krisis konservasi atau krisis alam. Ya.
terkait dengan pengelolaan burung air sekarang ini memang banyak yang kemudian tidak memperhatikan terkait kondisi burung air hari ini. Kayak salah satu contoh kasus itu berada di Sulawesi Tenggara, itu ada di Taman Nasional Rawa Opawatumohai di ekosistem hutan rawa, di mana kelimpahan jenis burung air di sana itu sangat tinggi, namun tidak ada perhatian dari pihak pengelolaan Taman Nasional sehingga kebanyakan burung air di sana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui dengan pemburuan liar serta pengambilan telur. Nah, itu yang sangat mempengaruhi daripada populasi burung air saat ini. Semestinya pihak Taman Nasional membuat sebuah program terkait dengan pencegahan perburuan liar terhadap burung air sehingga bisa menjaga kelestarian dan pertumbuhan populasi daripada jenis burung air tersebut. Pengelolaan konservasi di kawasan konservasi, kalau menurut saya untuk saat ini perlu ada peningkatan dari segi misalnya pemanfaatan lebih ditingkatkan, karena contohnya misalnya di area migrasi burung yaitu di Bekasi, yaitu daerah ada namanya Muara Gembong. Di situ adalah salah satu tempat migrasi burung, tetapi masih belum masuk kawasan konservasi. Tapi menurut saya itu dia seharusnya sudah dikelola dengan baik, karena tiap tahunnya rutin burung-burung itu bermigrasi ke sana. Kenapa sangat penting? Karena burung itu bisa menjadi salah satu jasa ekosistem untuk masyarakat itu sendiri. Terus contoh lainnya juga ada di Pulau Dua. Di situ juga tempat migrasi dan itu termasuk kawasan konservasi, tetapi belum ada perhatian khusus terhadap kawasan tersebut. Tadi ada Pulau Dua, itu termasuk kawasan konservasi, tetapi untuk pengelolaannya sendiri masih tergolong jauh dan penelitian juga dilihat masih jarang di sana. Dan dari segi pemanfaatan juga masyarakat sekitar mungkin hanya memanfaatkan di batas luarnya saja, yaitu jadi tambak, sementara Pulau Dua itu bisa menjadi tempat migrasi burung tiap tahunnya, terutama burung air. Pengelolaan konservasi saat ini perlu dilihat dari perspektif yang berbeda, perlu dilihat dari sisi yang berbeda, di mana yang kita ketahui selama ini bahwa penetapan kawasan konservasi ditetapkan berdasarkan kategori biodiversitasnya yang tinggi. Bagaimana jika kita ubah persepsi ini menjadi kawasan dengan potensi atau biodiversitas yang rendah, kita kelola dan kita giring untuk menjadi kawasan konservasi. Di sini saya ingin memberikan pendapat tentang konservasi di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara, dari daerah asal saya berada. Tentu banyak sekali tipikal hutan yang ada di provinsi ini, dan apabila pemerintah maupun non pemerintah bekerja sama dalam melakukan konservasi, maka akan
memberikan dampak yang besar dalam menekan perubahan iklim. Oke, dalam menghadapi perubahan iklim ini, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dengan mencontoh misalnya Cina dengan diplomasi pandainya, dan Indonesia memiliki satwa biodiversitas, satwa yang langka seperti orangutan itu bisa sebagai alat diplomasi Indonesia. Jadi lokasi kami itu terdapat pada Desa Talumelito, Kabupaten Gorontalo. Situ kami membantu petani kopi untuk melakukan sebuah tanaman kopi, mengembangkan, dan lokasi itu juga sangat dekat dengan hutan ya. Tentunya hutan yang berada di kawasan Kabupaten Gorontalo berseberangan juga dengan hutan yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, ini menjadi kontribusi bagi masyarakat upaya bagaimana menjaga hutan yang berada di sekitar area mereka berkebun. Berbicara mengenai konservasi, saatnya kita semua harus bergeser paradigmanya. Dari semula kita bicara konservasi hanya bersifat perlindungan dan pelestarian, maka komponen pemanfaatan harus kita tonjolkan juga. Tentu saja pemanfaatan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena tanpa pemanfaatan yang berkelanjutan, masyarakat lokal sekitar kawasan konservasi akan selalu dalam kondisi kekurangan. Padahal keberhasilan konservasi di Indonesia hanya akan terwujud jika masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan konservasi sudah tersejahterakan lebih dahulu.